Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur. NIM saya 21201900292. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang program ramalan zodiak. Program ini merupakan program ramalan zodiak. Program ini dibuat menggunakan software Eclipse dengan bahasa Java. Program ramalan zodiak ini digunakan untuk melakukan proses ramalan zodiak dari seseorang dengan menginputkan tanggal dan bulan lahir dari orang tersebut. Secara sederhana, langkah-langkah penggunaan program ramalan zodiak ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan tanggal lahir dan bulan lahir Anda. Yang kedua, apabila penulisan tanggal lahir dan bulan lahir Anda tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan muncul ramalan zodiak sesuai tanggal lahir dan bulan lahir yang Anda masukkan. Yang ketiga, apabila penulisan tanggal lahir dan bulan lahir Anda tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan muncul pemberitahuan maaf Anda salah memasukkan tanggal dan bulan lahir. Program ramalan zodiak dalam bentuk flowchart dapat dituliskan seperti di bawah ini. Ya, ini adalah flowchart dari ramalan zodiak. Setiap flowchart diawali dan diakhiri dengan start dan end. Proses pendeklarasian dilakukan sekaligus bersamaan dengan input yang digambarkan dengan bentuk jajar genjang. Kemudian akan masuk ke decision sesuai input tanggal dan bulan yang digambarkan dengan bentuk belah ketupat. Input dan bulan yang dimasukkan akan memasuki proses percabangan untuk menentukan pilihan yang mana yang sesuai. Apabila pilihan akan sesuai, maka akan muncul output ramalan zodiak sesuai dengan input. Jika tidak, maka proses akan berlanjut ke bawah hingga input sesuai dengan pilihan yang Anda. Apabila tidak ada dalam kesemua pilihan, maka akan muncul output bahwa Anda salah memasukkan input dan kemudian akan keluar pilihan untuk mengulangi program atau keluar dari program. Program ramalan zodiak dalam bentuk postcodes dapat dituliskan seperti di bawah ini. Algoritma ramalan zodiak. Algoritma untuk meramalkan zodiak seseorang berdasarkan tanggal dan bulan lahir. Deklarasi tanggal bulan menggunakan byte, ulang menggunakan string, deskripsi. Langsung saja check it out ke skripnya. Ya, ini adalah skrip dari ramalan zodiak. Kita bisa lihat package import java.untit.scanner. Ini bisa dilihat sendiri teman-teman. Langsung saja kita run ya. Kita run apakah skrip ini berjalan sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kita saksikan bersama. Ini munculan pertama, yaitu ramalan zodiak tahun 2022, tanggal berapa Anda dilahirkan. Kalau saya tanggal 16, enter. Bulan berapa Anda dilahirkan, bulan 9, enter. Ini adalah ramalan zodiak Virgo 2022 alias 22 Agustus sampai 22 September. Ini adalah ramalan zodiak saya. Ada peruntungan Anda, ada karir Anda, ada kesehatan Anda dan keuangan Anda, ada asmara Anda. Kita baca untuk peruntungan Anda. Janji dan segala rencana yang telah Anda persiapkan jauh-jauh hari bisa direalisasikan hari ini. Jangan tunda-tunda lagi. Mumpung kemujuran masih berpihak pada diri Anda terhadap berbagai tawaran yang penuh spekulasi, pada baiknya dipelajari dengan tepat dan segera Anda putuskan bisa diterima atau tidak. Karir Anda, jangan sampai keraguan-raguan menghancurkan impian yang sudah di depan mata untuk saat ini.
kesehatan Anda. Suasana hati yang berbunga sebaiknya bisa dijadikan pendorong untuk penyembuhan dan pengembalian kondisi badan Anda. Keuangan Anda semakin meningkat itu dikarenakan semua usaha Anda semakin menunjukkan hasilnya. Asmara Anda, walau hati merasa tersinggung, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk agar tidak menjadi masalah yang besar. Nah, ini adalah output dari ramalan zodiak apabila tanggal dan bulan lahir Anda berisi benar. Kita coba kalau bulan dan tanggal itu berisi nilainya yang salah. Kita coba dulu tanggal berapa Anda dilahirkan. Kita coba tanggal 99. Ini cuma awalan saja. Enter. Bulan berapa Anda dilahirkan? Kita bulan 56. Nah, ini adalah contoh dari tanggal dan bulan yang salah. Bisa dilihat ada tulisan maaf, Anda salah memasukkan tanggal dan bulan lahir. Apakah Anda ingin mengulangi ramalan? Apabila ingin mengulangi ramalan, yaitu ketik Y. Y itu berarti yes. Apabila Anda tidak mau mengulangi, maka ketik N. N itu maksudnya no. Kita coba ke Y. Y, enter. Ini berisi pengulangan kembali, yaitu tanggal dan berapa Anda dilahirkan. Kita coba kita isi dengan yang salah lagi. 99, enter. Bulan berapa Anda dilahirkan? Bulan 8. Nah, kita enter. Nah, ini berisi salah lagi karena tanggalnya salah, bulannya sebenarnya benar tapi tanggalnya salah. Ini berisi maaf, Anda salah masukkan tanggal dan bulan lahir. Apakah Anda ingin mengulangi ramalan? Jika tidak, maka kita ketik tombol N. Kita enter. Ini berisi tentang terima kasih telah mengunjungi ramalan zodiak kami. Langsung saja kita akan membahas yang nomor 2, yaitu mengenai tentang kompleksitas algoritma. Pendahuluan. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tapi juga harus mangkus, artinya efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus. Kemangkusan algoritma diukur dari berapa jumlah waktu dan ruang space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan dalam artian N, yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus. Selanjutnya, mengapa kita memerlukan algoritma yang mangkus? Lihat grafik di bawah ini. Ini adalah ada ukuran masukan, ada waktu komputasi dalam detik. Langsung saja, model perhitungan kebutuhan waktu ruang. Kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang eksekusi. Jika kita mengetahui besaran waktu dalam satuan detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Ini adalah menghitung rata-rata. Langsung saja kita next saja. Model perhitungan kebutuhan waktu seperti di atas kurang berguna karena dalam praktek kita tidak mempunyai informasi beberapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan suatu operasi tertentu. Dua, komputer dengan arsitektur yang berbeda akan berbeda pula lama waktu untuk setiap jenis operasinya. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan kompiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu
tandanya tuh T. Langsung saja kita akan membahas pembahasan yang nomor 2, yaitu algoritma divide and conquer. Kita besarkan. Divide and conquer dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divide and impress. Sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer. Definisi divide membagi masalah menjadi beberapa upamasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Conquer menyelesaikan masing-masing upamasalah secara rekursif, dan combine menggabungkan solusi masing-masing upamasalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Objek permasalahan yang dibagi, masukkan input atau instances yang berukuran n seperti tabel (lari), matriks, eksponen, dan lain-lain, bergantung pada masalahnya. Tiap-tiap upamasalah mempunyai karakteristik yang sama, the same type, dengan karakteristik masalah asal sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Ini adalah skema umum algoritma divide and conquer. Bisa dilihat sendiri. Ini jika pembagian selalu masukkan dua upamasalah yang berkaitan sama. Contoh-contoh masalah. Yang pertama, mencari nilai minimum dan maksimum (min-max). Persoalan misalnya diberikan tabel A yang berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Ini adalah penyelesaian dengan algoritma brute force. Bisa dilihat dari awal sampai akhir dan hasilnya pun 0 dan kurung n. Penyelesaian dengan divide and conquer bisa dilihat sendiri, dan minimalnya 1 dan maksimumnya 335. Ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan solve secara lebih mudah. Dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah 1 elemen atau 2 elemen. Ini adalah hasil minimax A, N, min, dan max algoritma itu sendiri. Contohnya ini juga contoh komplikasi waktu eksploratif, contoh. Contoh lagi, yang 2, mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat, closed bar. Ini bisa dia sendiri. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu algoritma greedy. Pendahuluan. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi, optimization problem, persoalan mencari solusi optimum. Hanya ada 2 macam persoalan optimasi. Yang pertama maksimasi, yang kedua minimasi. Contoh persoalan optimasi, masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Persoalan minimasi. Ini adalah contoh. Pertama, tersedia banyak koin 1, 5, 10, 25. Yang pertama, nilai A dapat diukur dengan banyak cara yang berikut. Dan yang kedua, minimum 4 koin. Greedy, rokus, tamak, loba. Prinsip greedy, take what you can get now. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan terbaik dalam menentukan pilihan. Pada setiap langkah kita membuat pilihan optimum, lokal optimum, dengan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi optimum global atau global optimum.
Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkah, satu mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat ini tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Prinsip take what you can get now berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Tinjau masalah penukaran uang. Strategi greedy. Pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Ini adalah misalnya A32. Koin yang tersedia 1, 5, 10, dan 25. Solusi jumlah koin minimum 4. Solusi optimal. Elemen algoritma greedy. Yang pertama, himpunan kandidat C. Yang kedua, himpunan solusi S. Yang ketiga, fungsi selection function. Yang empat, fungsi kelayakan visible. Yang lima, fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C. Yang dalam hal ini, S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi dan S dioptimisasi oleh fungsi objektif. Pada masalah penukaran uang, himpunan kandidat himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1, 5, 10, 25 paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. Himpunan solusi total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai yang tukarannya. Fungsi seleksi pilihan koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Fungsi layak memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan minimum. Nah, ini adalah skema umum algoritma greedy. Pada akhir setiap pelaran, solusi yang terbentuk adalah optimum lokal. Pada akhir kalang beldo diperlukan optimum global. Warning, optimum global belum tentu merupakan solusi optimum terbaik, tapi suboptimum atau psikots optimum. Alasan yang pertama, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap sebuah alternatif solusi yang ada. Sebagaimana pada metode exclusive search, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Ini adalah tinjau masalah penukaran uang. Jadilah sendiri. Jika jawaban terbaik mutlak tidak diperlukan, maka algoritma greedy sering digunakan untuk menghasilkan solusi himpunan responsif itu daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksak. Bila algoritma greedy optimum, maka keoptimalnya itu dapat dibutuhkan secara matematis. Adalah contohnya algoritma greedy, bisa dilihat sendiri. Agar memilih koin berikutnya optimasi, maka perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun. Cascading order. Jika himpunan koin sudah menurun, maka kompleksitas algoritma greedy kosong atau dalam kurung n. Selanjutnya, algoritma greedy untuk masalah penukaran uang ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Lihat contoh sebelumnya. Ini contoh minimal waktu dalam sistem penjualan. Biasanya dengan algoritma greedy, masukkan objek satu persatu ke dalam connect spec. Sekali objek dimasukkan ke dalam connect spec, objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam teks. Sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.